itu depresi, merasa tertekan. Beda dengan wanita, memang Tuhan beri hormon wanita itu luar biasa. Beda dengan pria. Wanita bayangkan kalau dia ada 9 anak, jadi 10 kan anaknya. Sebab anak yang tua itu kan suami. Benar kan? Benar. Perlu dibelai, perlu ditiduri, perlu diberi makan, perlu disusui. Itu kan suami. Benar kan? Nah, kecuali bapak-bapak ini nggak mau akui gitu, berarti nggak harmonis. Dan gitu ya, paling terus ya. Nah, bayangkan 10 anak ini, termasuk anak yang tua, karakternya kan beda-beda. Bayangkan ibu itu nggak cepat mati, terbukti banyak janda di atas dunia. Laki-laki cepat mati karena apa? Karena dia stres main pukul aja. Karena itu ibu sama istri, kamu bolehkan tangan, jangan gituin dong sama anak gitu. Kenapa? Suami-suami itu tidak tahan terhadap tekanan. Tuhan beri bukan cuma kemampuan mental, hormon wanita untuk tahan banting terhadap tekanan. Karena anaknya berubah modelnya. Siapa suami di sini ngurus rawat anak dari mulai anak lahir, ganti popok, bangun tengah malam? Ada? Nggak ada kan? Stres dia. Oh, ada hebat tuh, ada gitu kan? Ya, anak sudah berapa anak? 2, bapak yang ganti. Wah, bapak luar biasa. Saya pak nggak bisa. Karena otak saya kalau tidur itu istana waktu bagi saya, sebab otak saya terlalu aktif. Dan dari awal menikah saya sudah bilang ke istri saya waktu masih jadi calon istri seperti itu. Saya bilang, saya kalau tidur nggak bisa diganggu, malah kalau saya tidur lagi lelah. Kemudian saya dibangunin karena dulu anak-anak pernah belajar kungfu. Istri saya berapa kali kena pukulan. Cepat sekali saya walau tidur kemudian disentuh. Gitu kan, kaki bisa kena. Wah, kadang-kadang saya lihat besok pagi istri sudah, kenapa? Aduh, dia udah nangis. Saya bilang, nah mimpi. Nah seperti itu kan. Akhirnya dia tahu menyentuh saya di mana supaya refleksnya tidak muncul. Terus karena itu kita hanya mau 1 anak dan anak saya cuma 1 laki-laki. Karena saya bilang udah papa capek. Sebab dia harus bangun kemudian ini. Nah bagian saya mah urus popok-popok semua itu, cuci. Dulu kan belum mesin cuci di Manado. Dan ngurus pakaian istri saya, nyuci. Itu bagian saya. Pulang kerja sebagian saya cuci. Jadi bagian ngurus bayi, pokoknya saya udah menengkur, dia masih ngurus bayi. Karena itu dia bilang, udah gak mau lagi anak kedua, capek kan gitu kan. Padahal saya masih pingin, tapi saya bilang begini, karena saya nggak bisa bantu gitu. Nah bayangkan ibu-ibu seperti itu, tapi kok janda di dunia ini lebih banyak daripada dunia. Itu berarti tahan mati gitu, tahan meninggal gitu, tahan banting. Karena hormon, nah laki-laki itu cepat depresi. Nah karena itu bapak-bapak mesti lebih banyak dapat gabah gitu. Bapak-bapak jadi begini ibu. Suami-suami Anda itu kuda tahu kuda kan? Kuda akan dipasang di delman. Jadi Anda mandikan dia, Anda beri makan, Anda pasang di delman, kemudian dicampurin, ayo cari duit, gitu kan? Gitu kan? Suami kan begitu kan? Kan jadi delman kan? Nah pasang di delman kan supaya nggak kemana-mana. Kalau nggak pasang di delman ya kemana-mana, dapat duit tapi mampir kemana-mana tuh duit. Kan itu pasang di delman. Ini ilustrasi kan? Kalau dia pulang terus dimarah-marahin, nanti jadi kick-the-cat syndrome. Iya kan? Tahu cerita kick-the-cat syndrome? Cat itu kucing, jadi begini. Cerita kick-the-cat syndrome ini manajemen stres. Jadi bapak ini dipromosi jadi baru jadi direktur
baru direktur kecil. Pas bapaknya dipromosi, istrinya udah apa? Pergi kredit mobil, kredit TV gede, kredit iPhone 15. Kira begitu kayak nah, setelah terima ini baru direktur kecil, di bawah 100 juta 1 tahun, 1 bulan gajinya. Wah, tagihan waktu datang, tagihan bulanan, stres ini. Tapi mau ribut di rumah tangga, nggak bisa dia tahan stresnya, akhirnya apa? Nilai dia buat kebijakan untuk nilai gitu kan di kantornya. Nah, akhirnya ketahuan. Mana dia? Pulang ke rumah, dia ada suami kan kalau marah kan udah ngomong. Nah, ada istri mau fight, kalau marah mau dimarahin gitu kan. Ada kan ini kan tipe psikologi, kita nggak bisa menghindari. Ada istri yang gelisah kalau suami diam, dia tuh dia malah merawat gitu. Ada istri yang begitu, suami dia tidur malah ambil tidur di lantai, tidur di ruang tamu, nonton TV, ngambil makan sendiri. Istri langsung marah. Waktu dia marah, istri juga begitu, dia anak-anak pulang sekolah biasa, bunda, ayah, gini kan. Ini udah enggak. Terus ibu di kamar, dia bilang, bunda udah lapar nih. Kamu kan udah gede, ngambil sendiri tuh makanan. Biasa udah begitu si bunda. Biasa nanya anak belajar apa, capek enggak, mau bunda bikinin apa. Ini enggak, kamu kan udah gede, ngambil sendiri. Nah, ini katakanlah John sama Mary gitu kan gampang aja kan. John sama Mary. Si John kena marah begitu, Mary pulang sekolah. Mary pulang sekolah, main lempar itu kaos kaki, lempar kaos kaki kena sama John. Biasa John dilempar sama Mary disiram air dan dia kakak beradik saling menyayangi. Dia bilang, aku balasin ya. Nah, ini enggak, kamu punya mata enggak? Udah gede enggak pakai otak. Busuk tahu nggak kaos kaki? Bingung sih Mary. Kan biasa aku malah nyiumin kaos kakinya cuma lari aja politik saya dan apa. Dia dua-dua. Mary pelihara kucing, John pelihara anjing. Sekarang mereka duduk makan, John dan Mary duduk makan. Dia begini. Biasa kalau Mary lagi makan, si manis langsung lompat di bangkuannya minta disuapin. Demikian juga si Blackie, anjing ini naik ke pangkuannya John minta disuapin. Blackie duluan naik, waktu John duduk. Dia udah tahu, dia duduk di sini tuan. Langsung naik. Waktu dia udah naik, John belum duduk, biasa John peluk dan mangkuk dia kan. Sekarang udah naik duluan, dia bilang, kamu sudah tua 5 tahun gua pelihara, aku mau digepok. Digepok lah dia. Langsung dia dia lari ke sana. Kalau dia bisa mikir dan bisa ngomong dengan ketuaan saya hari ini kok lain itu berkejam banget sih. Apa-apa? Nah, biasa kalau Blackie kena marah, Cat datang, si kucing ini, si manis untuk muncul. Datangnya dia untuk muncul temannya. Waktu dia meong, langsung si Black langsung ditangkap kepalanya. Jadi yang stres suami, yang kena akibatnya kucing. Kid syndrome. Semua ilmu psikologi mau belajar sedalam apapun hanya sederhana. Saya belajar langsung dari bapak stres dunia, Hamselli, penemu stres pertama di dunia orang Inggris. Dia terkenal sekali dengan quote-nya tentang stres. The complete freedom from stress is dead. Kalau kamu mau bebas stres, mati dulu aja nih. Selama masih hidup masih ada stres. Nah itu dia. Jalan keluarnya harus cukup molekul GABA yang ada di kepala, sehingga kita boleh stres, tapi kita bisa manage stres itu. Sebab hidup ini nggak bebas dari stres, benar? Dan makin hari stres semakin tinggi, makin hari stres semakin tinggi, gitu kan? Maka itulah pentingnya GABA, gitu kan? Karena itu, kalau populasi di kota besar sudah terbiasa bangun pagi, minum air hangat, kemudian 1 saset barley,
diminum, Anda bisa bayangkan jika populasi itu di seluruh Indonesia sudah 1 juta yang seperti itu, Anda ada di mana? Kalau sudah 1 juta, kita bagi aja kan, Pak Fadli. Kalau sudah 1 juta distributor, kira-kira akumulasi dari market share-nya itu berapa miliar? Kalau sudah 1 juta? 10 juta itu kalau member saja gimana 2 triliun. Hampir 2 triliun. Bagi 2 triliun itu sudah ada yang berpenghasilan 400 juta. Ada Pak? Iya. Minimal 1 miliar. Minimal 1 miliar. Wow. Minimal 1 miliar. Anda bayangkan 1 juta, 1 juta. Sekarang 250 penduduk, 250 juta, 10% 25 juta, 10% dari 25 juta. Berapa? 2,5 juta. Anda cuma ngambil 1 juta aja. Pak siapa? Saya lupa namanya. Pak Bima. Karena Pak Bima udah zaman, maka 1 M itu dia punya. Asik. Benar Pak Bima, kemungkinan itu seperti itu. Nah, Anda boleh bayangkan seperti itu kan. Nah, hanya untuk satu saja, hanya untuk satu Anda bisa yakinkan bahwa hidup ini penuh tantangan. Karena itu untuk menghadapi, katakan pernah baca buku manajemen Tom and Jerry? Itu buku orang MBA itu suka baca itu, Tom and Jerry. Ya, ini ada 2 tikus Tom and Jerry. Tiap pagi mereka bangun untuk pergi ngambil keju. Mereka bikin lorong di bawah tanah nyuri keju di rumah. Itu kan daerah pembuat keju. Nggak tahu kebijakan pemerintah, daerah pembuat keju itu dipindahin ke kota lain. Nah, Tom and Jerry itu selalu hanya berpikir, oke, tiap pagi ada kejunya. Jadi mereka pasang kaos kaki, pasang sepatu, lari tiap pagi ngambil keju hanya untuk hari ini. Setelah kejunya hilang, nah inilah namanya sindrom Tom and Jerry. Kelaparanlah mereka dapat, kemudian keju-keju sudah busuk yang membuat keju tidak ada lagi. Jadi setiap pagi kalau bangun tidur jangan hanya pasang kaos kaki dan pasang sepatu, kemudian lari nggak tahu ada arahnya. Ya, bangun sistem, bangun Anda punya jaringan. Sebab satu waktu Anda terbangun di pagi hari, kejunya masih ada, yaitu pasif income. Benar? Jangan aja bangun pagi hari pokoknya pasang kaos kaki dan nggak ada tujuan gitu. Bangun jaringanmu, motivasi mereka gitu. Kok saya bicara dengan motivasi?